Halo adik-adik, jumpa lagi dalam channel Sebuah Catatan. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran, bagaimana menghitung keliling lingkaran, serta bagaimana menghitung luas lingkaran. Yuk saksikan video berikut hingga akhir. Buat yang baru bergabung, boleh klik tombol merah bertuliskan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu unsur-unsur lingkaran. Perhatikan titik P yang berada di dalam lingkaran tersebut, merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua, garis yang membentang antara A ke B merupakan diameter lingkaran. Diameter sendiri biasa dilambangkan dengan huruf D. Selanjutnya, setengah diameter atau PA, PB, PC merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya yang keempat, garis lurus yang membentang B ke C merupakan tali busur. Yang kelima, garis lengkung antara CB atau CA merupakan busur lingkaran. Selanjutnya yang keenam, garis P ke S merupakan apotema. Berikutnya yang ketujuh, daerah 1 atau yang berarsirkan warna biru merupakan juring lingkaran. Dan yang terakhir, nomor 8, daerah 2 atau yang berarsirkan oranye merupakan tembereng. Nah, itulah unsur-unsur lingkaran. Bagaimana? Kalian sudah mengetahui kan ada apa aja di dalam lingkaran? Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu keliling lingkaran. Sebelum memasuki materi keliling lingkaran, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ya, di mana lambang R merupakan jari-jari. Masih ingat tadi ya, jari-jari merupakan setengah dari diameter. Selanjutnya, lambang D merupakan diameter atau garis yang membentang dari ujung ke ujung lingkaran. Selanjutnya, yang paling penting dalam lingkaran adalah penggunaan pi. Pi sendiri dapat bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai pi 22/7 atau 3,14? Mari perhatikan. Pi digunakan 22/7 apabila nilai jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Ya, kelipatan 7 ada 14, 21, 28, dan seterusnya. Kemudian, pi menggunakan 3,14 jika nilai jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Misalnya 5, 6, 8, dan seterusnya ya. Lanjut, kita masuk ke rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran, jika diketahui jari-jarinya atau R, maka rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Kemudian, jika yang diketahui diameter atau D, maka rumus kelilingnya adalah pi dikali D. Mari perhatikan contoh soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Langsung saja kita jawab keliling dari lingkaran tersebut ya. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka rumus yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali R. Namun ingat, pi yang di sini menggunakan 22/7 atau 3,14. Ya, karena jari-jarinya adalah 14, merupakan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan pi 22/7. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14. Yang pertama dikerjakan adalah 2 dikali 22 ya, hasilnya adalah 44. Langsung kita masukkan lagi angkanya, di mana dikali 14 dan dibagi 7. Di sini 14 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Ya, 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Sehingga 44 dikali 2 hasilnya adalah 88. Maka keliling dari lingkaran tersebut adalah 88 cm.
Contoh soal berikutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan kelilingnya. Langsung saja kita jawab ya. Karena di sini yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah pi dikali d. Ingat, pi yang digunakan adalah 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7 ya. Langsung saja kita masukkan angkanya. 3,14 dikali 10. Kira-kira berapa ya jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah 31,4. Jadi, keliling dari lingkaran tersebut adalah 31,4 cm. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu luas lingkaran. Perhatikan rumus berikut. Jika yang diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah pi dikali r kuadrat. Namun, jika yang diketahui diameter untuk mencari luas lingkaran adalah 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Langsung saja kita jawab. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus pi dikali r kuadrat. Namun ingat, pi yang digunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 22/7 dikali 7 kuadrat. Yang pertama dikerjakan adalah 7 kuadrat. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ya, 7 kuadrat atau 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Lalu kita hitung kembali. 22/7 dikali 49. Di sini 49 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 7. Sehingga 22 dikali 7 hasilnya adalah 154. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Contoh soal selanjutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan luasnya. Mari kita jawab. Karena yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Di sini kita menggunakan pi 3,14 ya, karena diameternya bukan kelipatan dari 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Yang pertama kita kerjakan adalah 10 kuadrat atau 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. Kemudian kita hitung kembali. 1/4 dikali 3,14 dikali 100. Ya, di sini 100 dapat dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Langsung kita kalikan saja angkanya, yaitu 1 dikali 3,14 dikali 25. Jawabannya adalah 78,5. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 78,5 cm persegi.